Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil uji kami tentang isu kontemporer analisis resiko lingkungan. Kelompok 12 sendiri beranggotakan Fajar Rimawan, Intan Purnama Dewi, dan saya sendiri Usman Basajiwo. Untuk poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama mengenai identifikasi hazard, yang kedua akan ada transportasi dan transformasi, yang ketiga akan ada karakteristik risiko, dan terakhir ada manajemen risiko. Nanti keempat poin ini akan dibandingkan berdasarkan 2 jurnal yang sudah kami cari. Nah, untuk jurnalnya sendiri yang akan dibandingkan yaitu ada 2. Yang pertama mengenai penilaian risiko dan investigasi lini TPA sebagai sumber kontaminan organik yang muncul di lingkungan sekitar. Studi kasusnya ada di TPA terbesar di kota Jinan, Cina. Yang kedua, jurnal yang kedua yaitu ada jurnal mengenai penilaian risiko kesehatan manusia probabilistik dari kontaminasi air tanah karena pencucian logam. Studi kasus lokasi pembuangan di India. Untuk poin pertama yaitu ada identifikasi hazard. Untuk jurnal yang pertama mengenai identifikasi hazardnya, selama beberapa dekade terakhir munculnya emerging organic kontaminan atau EOC seperti produk farmasi dan perawatan pribadi dan bahan kimia pengganggu endokrin di lingkungan telah meningkatkan kepedulian lingkungan. Nah, senyawa-senyawa ini telah terdeteksi dan dilaporkan di air permukaan, air tanah, dan tanah. EOC sendiri bersifat bioaktif dan persisten dalam kompartemen lingkungan dan organisme akuatik. Tanaman juga dapat melakukan biokonsentrasi atau akumulasi sejumlah besar dengan senyawa ini. Exposure terus-menerus terhadap EOC dapat menyebabkan ekotoksisitas kronis pada mikroorganisme, satwa liar, dan manusia. Sumber EOC sendiri itu di air dan di tanah alami ada dari beberapa sumber. Yang ada dari limbah air kota dan industri, ada dari limbah peternakan, dari sistem septik, dan ada juga sumbernya dari tempat pembuangan sampah sendiri. Untuk identifikasi hazard yang jurnal yang kedua, ada pencucian logam. Pencucian logam ini dapat menyebabkan pencemaran tanah di bawah air permukaan. Dan jika lindi mencapai muka air tanah, maka akan ada kemungkinan terjadinya pencemaran air tanah. Nah, penduduk yang tinggal di sekitar lokasi TPA atau pembuangan umumnya terpapar dengan cara meminum air tanah dan air permukaan yang terkontaminasi logam tersebut, dan secara tidak langsung dengan menelan makanan yang mereka tanam di tanah yang terkontaminasi juga oleh logam tersebut. Selanjutnya yaitu transportasi dan transformasi. Dari jurnal yang pertama, yaitu pada studi kasus TPA terbesar di kota Jinan, Cina, lindi TPA mentah merupakan sumber penting dari EOC bagi air tanah di sekitarnya. EOC sering terdeteksi di air tanah terdekat dan konsentrasinya berada dalam kisaran konsentrasi di lindi TPA. Dan secara spasial, terdapat lebih banyak EOC dan tingkat konsentrasi yang lebih tinggi diamati di sumur pemantauan air tanah dengan jarak yang lebih pendek atau berdekatan ke daerah TPA. Lokasi pengambilan sampel untuk air tanah lebih dekat ke reservoir TPA menunjukkan tingkat kontaminasi EOC yang lebih tinggi. Studi terbaru mengamati bahwa konsentrasi tinggi EOC dalam air tanah dan air permukaan di dekat lokasi TPA telah memastikan bahwa lindi mentah mungkin memiliki dampak yang cukup besar pada kontaminasi EOC di lingkungan yang berdekatan. Dan transportasi air tanah di sekitarnya. Untuk transportasi dan transformasi pada studi kasus lokasi pembuangan di India, pencemaran air tanah ini terjadi karena tempat pengumpulan sampah yang terlalu dekat dengan pemukiman. Timbulnya kontaminan yang kompleks dan beragam dalam bentuk lindi, baik akibat limbah basah maupun saat hujan. Lindi tersebut mengandung logam yang berat dan berbagai senyawa hidrokarbon kompleks yang telah mengalami proses degradasi dari mikroba. Dan beberapa bagian dari bahan organik bertindak sebagai substrat utama untuk aktivitas mikroba. Logam berat yang terdapat pada lindi dari tempat pembuangan dapat terakumulasi di bawah permukaan karena proses penyerapan, yang dapat diambil oleh tanaman yang tumbuh di sekitar pembuangan. Dan karenanya itu terlibatlah dalam proses jaringan makanan.
Pencucian logam beracun dari fasilitas penambahan limbah menyebabkan masalah parah pada lingkungan ekologis dan kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu ada karakteristik risiko. Karakteristik risiko dari jurnal pertama yaitu TPA terbesar di kota Jinan, Cina. Paparannya terjadi langsung, EOSI dapat menyebabkan risiko sedang hingga tinggi untuk setidaknya satu organisme ditargetkan di air tanah, yang sebanding dengan hasil yang dicapai dalam beberapa penelitian lain. Selain itu, EOSI akan menyebabkan dampak ekologis yang lebih merugikan daripada antibiotik di air tanah, terutama di lokasi pengambilan sampel dengan jarak yang lebih pendek ke TPA yang diselidiki. Karakteristik risiko pada studi kasus lokasi pembuangan di India. Risiko yang dapat terjadi tergantung pada paparannya. Paparan logam melalui kontak kulit menimbulkan risiko non-karsinogenik, dan risiko ini dinilai yang lebih tinggi terhadap kesehatan manusia dibandingkan dengan konsumsi air secara oral. Dampak paling tinggi terhadap manusia yaitu terjadinya kanker jika buangan logam tersebut masuk ke dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu manajemen risiko. Yang pertama yaitu manajemen risiko pada TPA terbesar di kota Jinan, Cina. Diperlukan mempelajari lebih lanjut kejadian pembuangan IOC dampak di TPA pada kontaminasi IOC di lingkungan tanah dan air yang berdekatan dengan TPA MSW di Cina harus dikontrol secara komprehensif. Terakhir, penelitian lebih lanjut mengenai risiko ekolingkungan akumulatif dari menelan berbagai jenis IOC melalui rantai makanan masih diperlukan. Selanjutnya yaitu manajemen risiko pada lokasi pembuangan di India. Manajemen risiko yang dapat dilakukan yaitu diperlukannya penelitian mengenai pemodelan nasib, transportasi, dan indeks bahaya berbasis interaksi karena dapat mendukung dalam memperkirakan risiko yang lebih akurat karena pencucian dari lokasi pembuangan. Dan ini referensi yang kami gunakan yaitu dua jurnal. Terima kasih dan terima kasih. Sekian dari penampilan kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.